Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Pagi hari ini, pada hari ini ya, maksud saya, kita akan mengkaji pertemuan kita yang ke-11 tentang hukum media. Ini agak panjang ya, tapi nggak apa-apa ya. Kita mulai pertemuan ke-11 ini di bab 8 kalau dalam buku saya yang saya share itu ya. Bab 8 tentang subjek hukum dan objek hukum media ya. Oke, kita lanjutkan aja bahwa tujuannya mahasiswa mengerti, memahami, dan mampu menjelaskan pengertian subjek dan objek hukum media. Nah, subjek hukum itu kalau kita belajar dalam ilmu hukum itu adalah setiap orang ya setiap orang itu ya sebagai subjek hukum yang telah memiliki hak dan kewajiban. Nah, setiap manusia itu sebagai subjek hukum memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum. Nah, subjek hukum itu tidak hanya manusia, tapi ya juga badan hukum ya. Sebagai subjek hukum bisa dianggap ya, subjek hukum itu juga berupa badan hukum, misalnya PT, koperasi, yayasan gitu ya. Nah, sedangkan objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum. Biasanya objek hukum berupa benda. Nah, menurut hukum perdata, benda adalah segala barang dan hak yang dapat dimiliki oleh orang lain. Ya. Kemudian kalau subjek hukum media apa kalau begitu? Oh, ternyata berdasar kebatasan yang telah dikenal, maka yang menjadi subjek hukum media itu adalah pengelola media. Bisa redaksi, bisa produser, ya bisa desain grafis, yaitu orang yang terlibat dalam proses persiapan. Ya, persiapan apa? Persiapan materi, berupa pengolahan, penyuntingan, sampai ke penerbitan atau ke penyiaran isi dari media itu. Ya. Oke, nah perusahaan, nah ini kan tadi ada subjek hukum perorangan dan perusahaan atau corporate. Nah kalau media juga seperti itu ya, perusahaan media atau lembaga atau organisasi media tadi harus berbadan hukum ya, di mana media itu bernaung, bisa PT, bisa yayasan ya. Gitu ya. Nah, lembaga atau organisasi media itu bertanggung jawab terhadap seluruh usaha logistik yang ada dalam proses munculnya sebuah berita yang kemudian disebarkan yang disebut dengan media. Oke. Jadi objek hukum media itu ya, lalu apa kalau begitu? Nah, yaitu isi media berupa karya jurnalistik atau karya pers. Jadi isi media yang sangat penting itu berupa karya jurnalistik atau karya pers. Itu bisa berita, bisa opini ya. Jadi di situ ada beberapa karya jurnalistik yang dihasilkan oleh para wartawan berupa berita. Intinya itu ya. Nah itu berita-berita itu memiliki dampak yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat. Karena apa? Karena dengan pemberitaan di media itu akan mempengaruhi bisa pola pikir, bisa kebijakan dari pemerintah dan sebagainya. Nah, oke, karya pers juga merupakan isi media tadi yang mempunyai batasan atau ruang lingkup yang jelas, memiliki ukuran-ukuran yang universal juga ya. Nah, objek hukum yang kedua itu iklan. Nah, kalau kita melihat di media massa, baik koran, TV, itu radio itu kan di situ mesti ada iklan. Nah, iklan itu penting bagi media karena dia yang menyokong kehidupan media itu. Jadi media itu bisa hidup karena ada iklan yang masuk. Nah, iklan itu bisa berisi informasi nyata dan bahkan ada yang fiktif dan disajikan secara subjektif. Jadi tergantung dari pemasang iklan itu ya.
Nah, di dalam media itu juga ada hiburan karena dulu kan pernah saya jelaskan fungsi media itu ya pendidikan, kemudian kontrol sosial, kemudian hiburan, kemudian informasi. Nah, hiburan dalam media massa dapat dikelompokkan menjadi dua. Ada yang faktual, misalnya musik, reality show, olahraga, dan ada juga yang non faktual. Ya, non faktual itu fiksi, misalnya film, sinetron, drama, itu ya. Itu di dalam isi di dalam media tadi. Jadi berita, hiburan, sama Islam. Ada tiga, nah, itu ya. Oke, lanjut. Nah, lalu ada yang mengatakan menurut Pak Indrianto Senoaji itu bahwa pers itu tidak bisa dijadikan sebagai subjek dan objek pemidanaan. Lalu bagaimana? Nah, ini pendapatnya Pak Indrianto Senoaji ya. Ketika kitab undang-undang hukum pidana yang bikinan Belanda itu direvisi dan akan muncul undang-undang baru ya, RKUHP, itu banyak sekali ya persepsi dari pasal-pasal itu yang mengkriminalkan pers. Nah, tapi menurut Pak Indrianto ini bahwa dari sisi hukum pidana, pers itu bukan merupakan objek dan subjek dari pemidanaan. Ya. Nah, Pak Indrianto mengatakan bahwa dalam kajian hukum pidana terhadap pasal-pasal yang ada dalam rancangan undang-undang, ya, meskipun sesuai dengan delik penyebaran penyiaran, pers sebagai pihak yang menyebarkan berita, ya, tetapi menurut Pak Indrianto, pers itu bukan sebagai subjek maupun objek pemidanaan, ya, saya kira seperti itu. Nah, mantan pimpinan KPK itu juga menekankan bahwa pasal-pasal dalam RKUHP itu tidak menghambat kebebasan pers sebenarnya, sebab kebebasan pers itu harus diutamakan dalam membuat sebuah regulasi. Jadi memperlakukan regulasi yang membatasi kebebasan pers, dan pers adalah regulasi yang tidak memiliki legitimasi yuridis. Nah, itu menurut Pak Indrianto. Nah, menurut Pak Indrianto, pasal-pasal yang berkaitan dengan kerja jurnalistik itu delik material. Delik material itu bisa dikatakan ya, pemidanaan hanya bisa terjadi apabila akibat dari perbuatannya sudah nampak. Ya, misalnya jika kita menyiarkan berita bohong dan berita itu menimbulkan keonaran atau perusahaan, ya, kerusuhan, maka itulah bisa dikatakan sebagai delik material. Jadi perbuatan telah menimbulkan akibat. Nah, bukan perbuatan pelaku yang yang dijadikan dasar untuk memidana, tapi akibat dari perbuatan pelaku itu yang menyebabkan ya keonaran. Ya. Karena dengan demikian pendapat Pak Indrianto itu tadi, maka pers bukan sebagai subjek atau objek pemidanaan. Ya. Karena kalau dia menulis tapi tidak menimbulkan keonaran, maka tidak bisa dipidana. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, sejumlah aturan yang dianggap multitafsir dalam rancangan KUHP itu, ya, diantaranya adalah pasal 309 ayat 1. Setiap orang yang menyiarkan berita bohong atau pemberitaan bohong yang mengakibatkan keonaran atau kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana paling banyak kategori 3. Nanti bisa diperdalam lagi itu. Di pasal 309 ayat 2, setiap orang yang menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitaan atau menyebarkan luas melalui teknologi informasi mengakibatkan keonaran, kerusuhan dalam masyarakat, ini juga delik material ya. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa berita atau pemberitaan tersebut adalah bohong. Ini yang namanya delik material tadi. Oke. Pasal 328. Setiap orang yang secara melawan hukum
melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya proses, ya, ini mengakibatkan juga material. Pasal 329 dipidana dengan pidana paling lama 5 tahun atau pidana denda dengan kategori 4, ya, seperti orang yang melawan hukum. Pasal 771, setiap orang yang menerbitkan tulisan atau gambar menurut sifatnya dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana paling banyak kategori 2 itu, ya. Kemudian pasal 772, setiap orang yang mencetak tulisan atau gambar yang menurut sifatnya dapat dipidana dengan pidana paling lama 1 tahun dan seterusnya. Nah, yang terpenting adalah apakah Undang-Undang Pers, ya, Undang-Undang Pers itu adalah Undang-Undang Nomor 40 tahun 99, ya, tentang pers itu apakah melindungi semua objek dan subjek berita atau yang melindungi yang memuat berita saja. Nah, karena apa? Karena ditakutkan Undang-Undang Pers nanti disalahgunakan oleh para pelaku yang menulis berita, yang membuat berita. Dengan Undang-Undang Kebebasan Pers ini dapat melakukan tindakan yang semena-mena. Nah, apakah Undang-Undang Pers perlu direvisi? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita jawab dalam kuliah ini. Nah, sebelumnya Undang-Undang Nomor 40 tentang Pers itu tidak mengenal istilah objek berita atau subjek berita. Namun di dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Pers yang nomor 40 tahun 99 menjelaskan adanya hak tolak, ya. Hak tolak itu apa? Nanti akan saya jelaskan, ya. Di pasal 1 angka 10, ya, Undang-Undang Pers. Nah, hak tolak adalah hak wartawan karena profesinya untuk menolak mengungkapkan nama atau identitas, ya. Jadi mengungkapkan nama atau identitas, ya, dari sumber berita yang harus dirahasiakan. Nah, itu hak tolak. Misalnya wartawan kemudian di sidang, kemudian ditanya, ini sumbermu dari mana? Nah, ini wartawan punya hak tolak, ya, harus dirahasiakan. Nah, hak tolak ini ada resikonya kalau wartawan menolak ini berarti seluruh tanggung jawab dari sumber berita itu yang menanggung adalah si wartawan itu. Nah, itu ya, kira-kira hak tolak itu seperti itu. Sedangkan orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik, misalnya mencari, kemudian mengolah, dan menerbitkan, itu disebut dengan wartawan. Ya, di pasal 1 angka 4, ya. Undang-Undang Nomor 40 tahun 99. Nah, di pasal 8, ya, pada dasarnya Undang-Undang Pers melindungi wartawan sebagai pelaksana kegiatan jurnalistik dan yang menjadi subjek serta objek dari pemberitaan. Nah, perlindungan hukum diberikan bagi wartawan dalam melaksanakan profesinya. Itu lihat di pasal 8, ya. Jaminan perlindungan pers itu bisa kita lihat juga di dalam pasal 4, ya. 1, kemerdekaan pers dijamin dengan hak asasi warga negara. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembedelan, pelarangan penyiaran. Untuk menjamin kemerdekaan pers, mempunyai hak mencari, memperoleh, menyebarluaskan gagasan tadi dan informasi tadi dalam media dalam media yang bisa disiarkan publik. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak. Misalnya ketika dia menulis tentang A, kemudian dipanggil penyidik misalnya. Nah, ini bisa wartawan tadi tidak mengungkapkan sumber dari berita yang dia pakai untuk memberitakan itu. Nah, di ayat 18 ini kebetulan Pak Channel disertasinya adalah tentang ayat 18 ayat 1 ini, ya. Ini tentang perlindungan wartawan. Di situ di pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Pers memberikan sanksi bagi setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan kebebasan pers sesuai dengan ketentuan, ya, pasal 4 ayat 2, pasal 3, kemudian di ayat 3. Kalau melanggar itu maka pidana penjara, ya, paling lama ini 2 tahun dan denda paling banyak 500 juta. Ini Pak Jenal dalam disertasi mengusulkan ini ada pidana minimal dan denda
juga minimal, sehingga yang menghalang-halangi itu menjadi kena hukuman minimal, ya itu salah satunya di disertasinya Mbak Jena. Oke, meski demikian Pak Mulya Lubis ini dokter ya, sekarang duta besar, ini dulu aktif di LBH, sekarang duta besar kalau nggak salah di Swiss atau di mana. Dia menegaskan bahwa insan pers tidak memiliki kekebalan hukum ya. Menurut Pak Todung ya, pers itu bisa loh dijadikan subjek hukum, karena menurut Pak Todung dalam Undang-Undang Pers ada satu ketentuan yang diberlakukan tentang tanggung jawab institusi pers ya dari setiap pemberitaan yang disebar ya, ke wilayah publik secara substansi merugikan pihak ketiga, maka bisa dikenai apa itu, yaitu menerapkan hak jawab di pasal 5 ayat 2 dan hak koreksi pasal 5 ayat 3. Nah, kepentingan pihak yang diberitakan atau konsumen pers juga telah dilindungi Undang-Undang Nomor 40 tentang pers. Apa itu? Ya, konsumen atau kita-kita yang tiap hari itu membaca berita. Nah, perlindungan bagi pihak yang menjadi sumber berita telah diatur dalam hak tolak wartawan. Hak tolak tadi adalah kalau kita misalnya memberikan berita kemudian bilang jangan ditulis ya nama saya, nah, itu ya. Atau off the record. Off the record itu adalah tidak boleh ditulis kalau off the record itu apa yang diucapkan oleh sumber berita tidak bisa ditulis oleh wartawan. Kalau hak tolak itu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada wartawan untuk menolak menyebutkan sumber berita, ya itu ya. Nah, wartawan harus merahasiakan dan menolak untuk mengungkapkan, itu ada di pasal 1 angka 10. Nah, apa kalau hak jawab? Kalau hak jawab itu adalah hak yang diberikan oleh sekelompok orang yang mempunyai hak untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Itu adalah langsung yang mengalami kerugian yang menjawab itu ya. Misalnya hari ini ada berita di koran A, kemudian itu enggak benar berita itu, kemudian yang bersangkutan mengirimkan hak jawab untuk dimuat di koran yang sama di hari besoknya ya. Terus hak koreksi. Nah, ini hak yang diberikan oleh setiap orang, siapapun boleh ya, untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan pers tentang dirinya maupun tentang orang lain. Ya, misalnya A hari ini pers atau media atau majalah memberitakan tentang Kediri misalnya. Kediri itu terletak misalnya di Jawa Timur, yang benar lah ini kok di Jawa Barat misalnya. Ini siapapun bisa mengkoreksi itu. Seperti itu. Nah, pers itu sebagai institusi punya kewajiban mengkoreksi. Ya, wartawan tadi wajib hukumnya untuk mengkoreksi, meralat informasi, data, fakta yang tidak benar tadi ya di pasal 1 angka 13 gitu ya. Jadi nanti saudara bisa menulis skripsi ini misalnya kewajiban koreksi, penerapan kewajiban koreksi di media massa A misalnya kayak gitu. Nah, kemudian wartawan menjalankan profesi harus sesuai kode etik yang kemarin sudah saya jelaskan ya. Kode etik itu KEWI, kode etik wartawan Indonesia, yaitu ketika wartawan menuliskan berita itu terikat kode etik. Misalnya kalau anak kecil nggak boleh, ketika anak kecil berhadapan dengan hukum nggak boleh ditulis namanya, alamat lengkapnya ya. Itu profesi itu melindungi harus taat pada kode etik profesi. Kalau nggak taat ya bisa kena sanksi ya, dari organisasi dan dari bisa diberhentikan dari wartawan di mana dia bekerja. Gitu ya. Nah, pers nasional itu berkewajiban memberitakan peristiwa dengan menghormati norma agama, rasa kesusilaan, serta asas praduga tak bersalah. Misalnya baru ditangkap KPK, itu nggak bisa langsung tersangka itu misalnya langsung divonis bahwa dia telah korupsi, nggak bisa. Paling aman adalah diduga melakukan ya, si A itu diduga melakukan korupsi seperti itu. Nah, kemudian hak jawab itu dalam pers itu kan wajib. Nah, ini diatur dalam pasal 5 ayat 2, melayani hak koreksi di pasal 5 ayat 3. Nah, kemudian perusahaan pers itu dilarang memuat iklan. Iklan apa yang dilarang? Nah, ini ya, iklan-iklan yang dilarang itu ya
apa saja ya, itu mengenai rokok, kemudian itu enggak boleh ya, merokok itu enggak boleh ya. Nah, ini yang tadi yang melayani hak koreksi, kemudian hak jawab, kemudian ini iklan. Nah, yang berakibat merendahkan martabat suatu agama, merendahkan, mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, bertentangan dengan rasa kesusilaan. Iklan yang mengandung konten seperti itu enggak boleh. Minuman keras, narkotika, psikotropika, zat aktif lain sesuai ketentuan perundang-undangan juga enggak boleh. Perwujudan rokok dan atau penggunaan rokok enggak boleh ya. Misalnya merokok kemudian ada asap. Karena itu film-film itu mesti disensor di situ ya. Karena itu memang tidak boleh ya. Itu ya. Kemudian dalam rangka meningkatkan peran masyarakat terkait dengan kemerdekaan pers dan hak memperoleh informasi, ya, maka pers tadi bisa melakukan beberapa kegiatan, ya. Termasuk masyarakat juga bisa mengontrol, memantau, melaporkan, menganalisis pelanggaran hukum, etika, kekurangan teknis, pemberitaan dilakukan oleh pers itu bisa dikontrol masyarakat. Ini di pasal 17 ayat 2. Ini merupakan bentuk perlindungan dari objek yang diberitakan tadi. Nah, menyampaikan usulan dan syarat kepada Dewan Pers yang kemarin sudah saya jelaskan ya, Dewan Pers itu siapa, anggotanya siapa ya. Kenapa kok masyarakat dilibatkan? Itu dalam rangka menjaga meningkatkan kualitas pers nasional supaya berkualitas. Nah, ini ya sekarang perusahaan tadi kan ada subjeknya itu ya ada dua ya, perorangan sama perusahaan. Nah, ini di pasal 14 ada juga sanksi bagi perusahaan pers yang menolak melayani hak jawab, hak koreksi yang melanggar pasal 13. Dipidana ya, denda pidananya ini paling banyak 500 juta kalau nggak mau memuat hak koreksi dan hak jawab. Dan perusahaan pers yang tidak berbentuk badan hukum, tidak mengumumkan namanya, alamatnya, penanggung jawabnya secara terbuka melalui media, ya, khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan, ya, maka perusahaan itu dapat dipidana dengan pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Jadi ini untuk perlindungan masyarakat ya. Ada juga sanksi pidana untuk perusahaan pers ya. Oke. Jadi sebenarnya undang-undang pers tidak hanya melindungi wartawan atau insan pers, akan tetapi juga melindungi pihak-pihak yang menjadi bahan pemberitaan maupun yang menjadi sumber berita. Jadi ada dua perlindungan untuk wartawan juga untuk sumber berita dan yang menjadi bahan pemberitaan. Nah, sekarang pertanyaan yang ketiga tadi mengenai ide revisi terhadap undang-undang itu, perlukah direvisi undang-undang? Maka dulu waktu Pak Sofyan Jalil jadi menteri, itu pernah mengusulkan, tapi sekarang ini menjadi perbincangan yang tidak menarik lagi karena Dewan Pers dan kalangan media itu sudah menolak ya, termasuk anggota International Media Lawyer Association ya, yang Anggara itu pernah membuat catatan bahwa draft undang-undang pers yang akan dirubah itu tidak menguntungkan dunia pers ya. Oke, sekarang kita masuk ke kekerasan pada wartawan ya. Ini disertasinya Pak Jenal juga teman-teman menempuh S3 di Universitas Brawijaya ya di Fakultas Hukum. Nah, ini ada pertanyaan menarik ini. Kenapa setiap ada masalah terhadap kekerasan pada wartawan yang dipakai di pengadilan kita undang-undang hukum pidana? Nah, pada waktu itu ada kasus pemukulan wartawan Tempo ya. Kemarin juga ada penganiayaan pada wartawan Tempo di Surabaya itu waktu meliput Nur Hadi ya, Nur Hadi waktu meliput itu juga mengalami kekerasan fisik ya, dipukul dan disekap, dianiaya ya. Nah, ini memprihatinkan juga kalau masih ada seperti itu. Nah, ini pemukulan wartawan Tempo oleh David Amiu ini juga menimbulkan kontroversi. Ini padahal Undang-Undang Pers nomor 40 pasal 18 tadi ada pidananya, tapi kenapa aparat penegak hukum tidak menggunakan itu, tidak menggunakan undang-undang pers, tapi menggunakan kitab undang-undang hukum pidana. Mestinya kan semua yang berhubungan dengan pers menggunakan undang-undang pers. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan kita sebagai
intelektual yang mempelajari tentang hukum media. Nah, apakah wartawan yang terlibat sengketa saat menjalankan tugas dapat sama hukumnya jika wartawan sedang tidak dalam kapasitas menjalankan tugas? Nah, ini ya. Kemudian dulu pertanyaan Pak Jainal waktu disertasi itu usul ada pemberatan terhadap pelaku penganiaya wartawan yang sedang menjalankan tugas. Oke, kita coba jawab yang ini ya, yang pertanyaan ini. Nah, Undang-Undang Pers memang sampai hari ini menjadi perdebatan yang panjang. Aparat penegak hukum belum mempunyai perspektif yang sama mengenai Undang-Undang Pers itu. Hampir sebagian perkara yang berhubungan dengan pers didakwa jaksa dengan KUHP. Hakim yang memeriksa dan memutus perkara juga memutus dan memvonis dengan KUHP. Yang menjadi dasar dipakai suatu undang-undang khusus di luar KUHP sebenarnya ada, yaitu Undang-Undang Pers, tapi sampai hari ini belum digunakan. Ya. Nah, pasal 18 misalnya mengatur tentang ancaman pidana. Setiap orang yang melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan berakibat menghambat. Ini sebenarnya delik material ya. Karena menghalang-halangi tadi kemudian akibatnya menghambat ya pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3, maka dipidana penjara paling lama ya 2 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Nah, di pasal 4 dan 3 disebutkan bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, menyebarluaskan gagasan informasi. Dalam pasal 4 ayat 4 disebutkan dalam mempertanggungjawab pemberitaan di depan umum, wartawan mempunyai hak tolak. Nah, ini kalau mengakibatkan wartawan tadi dihalang-halangi dalam mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan, maka delik material ya ini ya bisa dikenai denda ya, 500 juta rupiah paling banyak. Nah, Pak Jenderal mengusulnya ini paling sedikit dalam disertasi itu. Dan paling hukuman yang paling ringan yaitu ya ada minimal 2 tahun penjara kalau menghalang-halangi ini yang menyebabkan hak mencari memperoleh ini terhalangi. Itu ya kira-kira seperti itu usulannya Pak Jenderal waktu itu. Nah, bila pemukulan terhadap wartawan masuk dalam kategori pasal 1 ayat 1, nah, itu kan sudah memenuhi syarat sebenarnya ya di pasal 18 ayat 1, dihalang-halangi, bahkan dipukul, dianiaya gitu ya. Tetapi kebanyakan kita memakai KUHP ya, aparat penegak hukum kita memakai pasal 63 KUHP ya. Di ayat 1, jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan sebenarnya bisa pilih di antara aturan-aturan itu. Jika berbeda yang dikenakan, yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Nah, misalnya KUHP hanya setahun, ya pers 2 tahun, maka yang digunakan yang pers. Itu ya aturannya seperti itu. Jika suatu perbuatan di ayat 2 yang masuk dalam suatu aturan pidana umum di KUHP diatur pula dalam pidana khusus Undang-Undang Pers, maka hanya yang khusus itu yang dikenakan ya, lex spesialis itu ya. Dalam pasal 10 huruf A KUHP dijelaskan pidana pokok itu ada pidana mati, penjara, kurungan, dan denda. Oke, saya kira itu ya kuliah hari ini. Jangan lupa ini ada beberapa pertanyaan. Apakah undang-undang itu melindungi semua? Undang-undang pers itu apakah melindungi semua objek dan subjek berita atau hanya melindungi pemburu berita atau wartawan saja? Itu yang pertama. Kedua, kenapa setiap ada masalah terhadap kekerasan terhadap wartawan yang dipakai di pengadilan, di penyidikan, itu hanya KUHP. Nah, ini ada contohnya waktu pemukulan wartawan Tempo itu ya. Kemudian kita lihat padahal dalam Undang-Undang Pers 4099 pasal 18 juga ada pidananya. Tapi kok tidak dipakai? Nah ini Anda jawab ya. Apa dasar menggunakan Undang-Undang Pers dan apa dasar menggunakan KUHP ketika ada wartawan yang dihalang-halangi? Ya. Bukankah semuanya berhubungan dengan pers seharusnya memakai Undang-Undang Pers? Apakah wartawan yang terlibat sengketa saat menjalankan tugas dapat sama hukumnya jika wartawan sedang tidak dalam kapasitas menjalankan tugas? Ini ya. Ini saudara jawab
hidup seperti biasa secara ngeplok, kemudian dikirim ke Edmodo, ke LMS dan ke apa namanya link saya. Jangan lupa juga ya Anda subscribe, kemudian Anda share, kemudian Anda like ya teman-temanmu yang sudah membuat itu ya. Oke, saya kira itu kuliah hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan.